Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman rahimakumullah, ibadah badaniyah yang paling afdol setelah syahadat adalah sholat. Sholat fardu itu lebih afdol daripada ibadah fardu lainnya, dan sholat sunnah itu lebih afdol daripada ibadah sunnah lainnya. Demikian kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada banyak sekali macam-macam sholat sunnah. Di antaranya yang paling utama adalah sholat duha. Ada beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan sholat duha. Di antaranya adalah menjadi ibadah sunnah yang mengundang rezeki dan jadi amalan penghapus dosa. Sholat duha adalah ibadah yang dikerjakan di pagi hari. Waktu sholat duha adalah mulai terbitnya matahari sepenggalah sampai menjelang waktu zuhur. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihku telah memberikan 3 wasiat kepadaku, yaitu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, mengerjakan 2 rakaat sholat duha, dan mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Selain mendapatkan pahala, mengerjakan sholat duha ternyata juga dapat melancarkan rezeki. Oleh karena itu, banyak kaum muslimin yang mengerjakan amalan sunnah ini. Diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis qudsi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adam, irka'li min awalin nahari 4 raka'atin akfika akhirahu. Wahai anak Adam, rukuklah, yakni salatlah karena aku pada awal siang 4 rakaat. Yang dimaksud adalah salat duha. Maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Sahabat beriman rahimakumullah, meskipun sholat duha sangat dianjurkan, namun sebagaimana sholat-sholat yang lain, sholat duha harus dikerjakan pada waktu yang tepat dan dengan hati yang ikhlas, agar ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, ternyata ada waktu-waktu yang diharamkan untuk menjalankan sholat duha. Jika mengerjakannya dalam waktu yang diharamkan, maka kita tidak akan mendapat pahala, tapi justru akan mendapatkan dosa. 2 waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu yang pertama yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah setelah waktu subuh hingga matahari terbit. Dan waktu yang kedua adalah beberapa saat sebelum memasuki waktu zuhur hingga matahari bergeser ke arah barat, atau yang disebut dengan waktu istiwa. Kedua waktu tersebut diharamkan untuk melaksanakan sholat duha berdasarkan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, La sholata ba'da subahi hatta tartafi'a syamsu, wa la sholata ba'da al-asri hatta taghiba syamsu. Tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada sholat sesudah sholat asar hingga matahari terbenam. Diriwayatkan juga dari Zaid bin Arqam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sholatnya orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu anak-anak onta sudah bangun dari pembaringannya karena tersengat panasnya sinar matahari. Sahabat Ibnu Umar juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sinar matahari terbit, maka akhirkanlah sholat hingga matahari tinggi. Dan apabila matahari terbenam, maka akhirkanlah melakukan sholat hingga matahari terbenam. Sahabat beriman rahimakumullah, alasan dari mengapa kedua waktu tersebut diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah karena adanya setan yang mengikuti waktu-waktu tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari itu terbit dengan diikuti setan, maka pada waktu mulai terbit, matahari berada di dekat setan, dan ketika telah mulai meninggi, setan berpisah darinya. Pada waktu matahari berada tepat di tengah-tengah langit, ia kembali dekat dengan setan. Dan ketika telah zawal, yaitu condong ke arah barat, maka setan berpisah darinya. Pada waktu hampir terbenam, ia dekat dengan setan, dan setelah terbenam, matahari berpisah lagi darinya. Sahabat beriman rahimakumullah, inilah dua waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha. Jika kita ingin melaksanakan sholat, sebaiknya memperhatikan waktu pelaksanaannya. Jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia dan justru menimbulkan dosa karena sholat pada waktu yang tidak tepat. Wallahu a'lam bishawab.